Halo lagi di kelas digital kelima kita, dan ini adalah video kelima, di mana kita akan membahas mengenai tab terakhir yang belum kita bahas. Jadi kita kan udah pernah bahas questions dan settings. Jadi yang terakhir adalah responses. Yuk kita klik, dan ya. Nah, tapi sebelum itu, yuk kita mengenal beberapa jenis pertanyaan lainnya ya, selain isian dan pilihan berganda. Jadi nanti kita akan kembali lagi ke responses ini, tapi sebelumnya, saya mau mengenalkan lagi pertanyaan-pertanyaan lainnya. Jadi mari kita untuk tujuan ini, kita bikin satu section baru. Misalkan tujuannya ini kan sebenarnya kita pilih makanan utama kan. Misalkan sekarang kita mau nanya tentang topping atau kayak tentang minuman nih. Mereka mau pesen apa gitu. Nah, jadi sebenarnya ya section itu judulnya itu optional sih. Jadi sebenarnya bisa kita kosongkan, bisa kita hapus. Jadi kayak nggak perlu ngasih nama judul misalkan. Jadi saya mau kayak gitu buat sekali ini, buat section yang terakhir ini. Lalu untuk pertanyaan pertama ini tadi kan tujuannya untuk naik topping sama minuman ya. Jadi misalkan saya tambah pertanyaan, lalu saya tulis topping dan minuman sebagai pertanyaannya. Lalu kalau teman-teman ingat, cara mengganti jenis pertanyaan adalah dengan klik drop down menu ini, dan akan muncul jenis pertanyaan yang bisa kita pilih. Jadi sekarang ini standarnya itu adalah multiple choice atau pilihan berganda. Tapi karena kita mau memberi mereka pilihan untuk memilih banyak topping sekaligus, kita pilih checkboxes. Checkboxes ini tuh mirip banget sama pilihan berganda. Bedanya, pilihan berganda kan kita cuma bisa pilih satu kan dari semua pilihan. Tapi checkboxes kita bisa pilih semuanya. Jadi misalkan topping pertama tuh kerupuk. Terus kedua tuh minumannya teh botol. Ketiga misalkan cabai. Nah, jadi nanti orang bisa memilih tiga-tiganya kalau mereka suka. Dan kita coba bikin ini tidak menjadi pertanyaan wajib ya, karena siapa tahu mereka nggak mau sama sekali toppingnya. Lalu kita bikin pertanyaan selanjutnya misalkan tentang, misalkan nih kita ada pilihan cabai kan, kita mau menanyakan tingkat kepedasan yang mereka suka. Nah, kita klik lagi drop down menunya, kita klik drop down menunya, dan bisa lihat ada pilihan linear scale. Linear scale ini itu skala linear, itu kayak skala angka dari 1 sampai, atau bahkan nggak harus dari 1, kita bisa atur mau dari mana awalnya, sampai ya 10 maksimal. Misalkan saya mau bikin sampai 10 nih. Jadi nanti orang bisa milih kayak rating film aja, mau dari 1 sampai 10. Ya mau di mana, angka yang mana di antara itu. Lalu kita bisa kasih label untuk memperjelas kayak ini tuh tentang apa sih misalkan. Jadi pertanyaannya kan tingkat kepedasan cabai. Jadi misalkan satu itu kita bikin kurang pedas. Dan yang kedua kita bikin lebih pedas. Biar orang tahu nih 1-10 itu gimana cara mengartikannya. Jadi kita juga nggak bikin wajib, karena siapa tahu orangnya nggak pesan cabai. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya lagi yang saya mau tunjukkan, misalkan nih, selain tentang topping dan minuman dan kepedasan cabai, kita juga mau kan kayak mereka, misalkan ada biaya pendaftaran nih buat acara ini, kita mau tahu mereka tuh udah transfer atau belum. Nah, berarti wajib nih kita tuh ada cara buat ngumpulin bukti pembayaran mereka. Jadi kita tuh di Google Forms, salah satu jenis pertanyaan yang bisa kita gunakan juga adalah untuk mengupload file. Nah, file upload nih pilihan yang agak di tengah-tengah. Jadi responden itu bisa mengirim file, dan kita tuh bisa mengumpulkan kayak misalnya bukti pembayaran mereka di kasus seperti ini. Ke Google Form akan kayak ngasih prompt ini. Jadi ini kasih continue, dan dia akan mempersiapkan folder di Google Drive account kita buat ngumpulin file-file yang diupload. Nah, jadi ada beberapa pengaturan untuk ini. Jadi kita kasih judul dulu misalkan bukti transfer pembayaran. Penting nih kayak masalah uang. Nah, jadi itu ada yang file upload kan. Kita udah file upload, lalu kita bisa membatasi supaya orang cuma bisa mengupload jenis file tertentu. Nah, kalau bill atau kayak bukti pembayaran kan mungkin kalau nggak screenshot dari HP ya foto bukti transfer kan. Jadi kita cuma kasih izin buat image, gambar doang yang bisa kita terima. Biar orang tuh nggak salah kirim file lain. Lalu jumlah maksimal filenya itu misalnya satu nih. Ngapain orang yang ngumpul banyak-banyak kan jumlah filenya. Tapi ya siapa tahu mereka mau kita kasih 5 misalkan.
Lalu ukuran maksimum dari filenya 10 MB. Kalau gambar mungkin kurang lebih cukup ya, tapi kalau merasa kurang yakin bisa diperbesar ya. Tapi harus dipastikan, harus dipastikan kayak kita punya ruang memori yang cukup di Google Drive kita, supaya nggak bakal ditolak submission-nya. Nah, lalu kita bikin wajib karena kita mau memastikan kalau mereka sudah bayar sebelum mereka bisa naruh pemesanan mereka. Nah, jadi pertanyaan kita nih udah banyak nih kan, kayak di form ini, udah siap, hampir siap nih dibagikan nih, tapi kayak ada yang kurang. Nah, jadi kalau kita merasa kurang yakin, ada baiknya kita tuh cek form ini tuh gimana kelihatannya dari sudut pandang responden atau pengguna. Ini kan tadi kita dari sudut pandang editor kan, gimana kalau orang lain melihat gimana kelihatannya form ini. Nah, untuk melakukannya tuh cukup simpel. Kita tuh bisa lihat ke layar bagian atas, itu di samping foto profil Google account kita, ada titik 3. Itu kita klik, dan bakal ada beberapa pilihan. Kita pilih yang pertama atau preview, untuk mendapat kayak apa ya, istilahnya, kayak trailer atau kayak sedikit cuplikan kayak gimana, form itu bakal terlihat dari sudut pandang responden. Kita bahkan juga bisa pakai nih, kayak preview ini kayak buat coba ngisi pertama kalinya. Nah, yuk kita coba isi. Misalkan saya mau ngisi pakai data saya nih. Ukiwan, email saya. Ini kan kita, lalu nama saya, misalkan saya isi, waktu kehadiran, saya bikin misalkan 1 ya, jam 1. Lalu misalkan saya mau makanan Indonesia. Nah, ingat nih ada progress bar kan di bawah, halaman 1 dari 4. Ini halamannya itu maksudnya adalah section tadi yang sudah kita buat. Nah, lalu kalau kita klik next, ingat ya ini makanan Indonesia, saya bakal dialihkan ke menu makanan Indonesia. Misalkan saya pilih sate. Nah, saya bisa submit nih. Nah, tapi ini kurang benar kan? Kita kenapa nggak di-redirect ke bagian di mana kita pilih topping. Nah, dari sini saya tahu nih, oh saya lupa tadi buat ngatur lagi. Daripada buat ke submit form, harusnya setelah mengisi pilihan makanan, harus saya di-redirect ke bagian memilih topping dan pembayaran. Jadi saya kembali, dan saya edit nih, kayak section tadi bakal pergi kemana. Ini seperti video sebelumnya saya tunjukkan, kita pergi ke section yang kita perlukan, misalkan makanan Indonesia tadi, kita ganti after section 2 ini, orang bakal kemana? Ke section 4 atau terakhir sebelum mengumpulkan. Nah, yang untuk makanan India juga sama. Jadi, untuk meningkatkan lagi struktur dari form kita, dari yang pertama, makanan tentang nama dan email, section 1, lalu tergantung dari pilihan mereka makanan Indo atau India, bakal ke section 2 atau 3, lalu dari section 2 dan 3 akan dialihkan ke section terakhir atau keempat untuk mengumpulkan bukti pembayaran. Nah, lalu saya coba buka lagi preview. Dan coba saya ini, harusnya sudah benar sih ya. Nah, sekarang next tombol ya, ke halaman selanjutnya. Sekarang kita halaman 2, section 2 kan. Saya bakal di-redirect ke halaman 4. Nah, berarti sudah benar kayak gini. Jika saya mau kerupuk, saya mau semua lah misalkan ya, lapar. Lalu tingkat batasannya misalkan 5. Bukti pembayaran, nih saya bisa coba select from device. Nah, saya udah punya nih satu bon contoh. Jadi kita upload, lalu kita tunggu. Ini dari sudut pandang yang mengisi ya. Nah, terus kalau udah kita ada pilihan nih, saya mau dikasih respon atau enggak, misalnya saya mau nih, terus saya submit. Nah, your response has been recorded. Nah, ini berarti masih ada yang salah nih. Ini kan tadi harusnya sudah kita gantikan, jadi terima kasih untuk pemesanannya, tapi sepertinya belum disimpan. Nah, kenapa tuh kira-kira? Oh, saya lupa save. Nah, sekarang sudah saya save. Kalau saya buka ulang, harusnya, oh, kalau saya buka ulang, kayak saya kalau orang lain isi ulang, harusnya itu sudah ada ya pesannya berganti, jadi terima kasih atas pesanannya. Tapi ini kan saya tadi udah atur supaya satu orang cuma bisa ngirim sekali nih. Saya baru kirimkan. Nih, jadi dikasih warning, you have already responded, nggak bisa isi ulang. Tapi saya bisa edit kalau mau. Nah, jadi kalau diedit itu bakal tampilan yang sama. Lalu misalnya saya cuma mau konfirmasi lagi, lalu submit. Nah, bakal diupdate pesannya.
Kalau misalkan saya cek nih, kan saya tadi bikin ke email saya kan ya. Saya cek apakah sudah masuk. Oh, nih sudah masuk nih. Copy deh, nih kayak salinan dari apa yang saya kirim tadi. Nah, jadi saya bisa cek nih apakah sudah benar atau belum. Jadi itu kayak dari sudut pandang pengisi atau responden ini apa yang akan mereka lihat. Nah, jadi kembali lagi ke tampilan editor. Nah, sekarang kita di responses ini ada satu respon yang baru kita buat tadi. Nah, di respon ini tujuannya untuk melihat gambaran sekilas ya tentang respon yang sudah dikumpulkan itu apa aja. Ada 3 pilihan cara melihatnya, summary, questions, dan individual. Di summary ini atau rangkuman, Google Form tuh udah mempersiapkan kayak cara, udah merangkum kayak apa aja ya. Jawabannya sudah diisi, misalkan seperti kayak email, nama tadi, waktu kehadiran, dan ada juga kayak sedikit statistik, misalkan kayak pilihan makanan, semua orang yang mengisi itu milih makanan Indonesia, karena baru satu orang kan. Semua orang yang memilih makanan Indonesia tuh milih sate. Jadi hal-hal seperti ini tuh mungkin bisa membantu ya untuk kayak merangkum, kayak mengerti gitu loh, tentang apa aja sih kayak isi dari survei ini. Dan selanjutnya dari sudut pandang question. Bedanya itu question ini tuh lebih fokus ke apa ya, memisahkan jawaban atau respon orang tuh berdasarkan pertanyaannya. Jadi kita tuh bisa pilih mau lihat pertanyaan yang mana, waktu kehadiran, atau kita juga bisa kayak satu persatu kita cek dengan cara klik kiri kanan ini. Bisa kita navigasi. Nah, jadi selanjutnya itu adalah dari sudut pandang individual, atau dari lebih tepatnya ya, dari sudut pandang kayak setiap form yang sudah disubmit. Jadi ini tuh kita juga bakal mirip banget sama apa yang orang respondennya tuh melihat, karena kita tuh pengen lihat satu persatu. Nah, jadi di sini tuh bedanya itu di individual kita bisa menghapus respon ini kalau kita nggak mau. Karena mungkin kan testing doang kan, ya kita bisa hapus itu. Bisa dilihat respons atau tombolnya di sini atau print. Kita bisa print responsnya. Nah, sampai sini dulu ya video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya yang juga adalah video terakhir dari seri kelas digital kelima kita mengenai Google Form. Sampai jumpa.